Itulah yang kami katakan melalui mulut kami dan kami akui dalam hati kami. Bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan bagi semua bangsa. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kami ada semua oleh karena Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada bersama dalam ibadah. Kami memuji, mengagungkan Engkau. Kiranya apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga rindu mendengarkan suara-Mu. Sebab itu layakkanlah kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, serta ketidakpantasan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Dan berbicaralah kepada kami, pakailah anak-Mu ini, ambil alih sepenuhnya. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan berikan setiap kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu, bahkan melakukan di dalam hidup kami. Sehingga semakin hari hidup kami semakin dibaharui dan diubahkan. Semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan siap untuk menerima taburan firman Tuhan, katakan bersama saya, amin, amin. Silahkan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang di atas shalom. Dimanapun saudara berada yang mengikuti live streaming pagi ini, shalom. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini, itu semua oleh karena berkat kemurahan serta pertolongan daripada Tuhan. Bukan oleh karena gagah kuat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu merupakan satu topik, itu merupakan satu tema yang menarik, yang begitu populer dan up to date, bahkan selalu up to date. Apalagi di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Seperti gereja kita ini masuk gereja Pentakosta, di mana pengajaran tentang Roh Kudus merupakan pengajaran yang dominan, kalau tidak boleh dikatakan pengajaran yang utama. Namun, nah ini yang saudara harus perhatikan, namun di antara gereja-gereja itu sebenarnya belum ada kesepahaman, belum ada kesamaan pendapat tentang apa itu penuh dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Masing-masing masih memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bahkan sampai sekarang masih banyak perdebatan-perdebatan seputar tema itu. Tentu saja saya tidak menganjurkan Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam perdebatan. Amin. Tetapi sebaliknya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meneliti, untuk memeriksa, untuk memperhatikan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa tentang orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus yang dicatat di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Supaya apa? Supaya saudara kalau melihat orang berdebat, mendengarkan pengajaran atau mendengarkan khotbah tentang kepenuhan Roh Kudus, saudara bisa membedakan, oh ini sesuai dengan Alkitab, oh ini enggak. Maksud saya enggak lebih dari itu saudara.
supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh pengetahuan yang tidak berdasarkan Alkitab atau tidak alkitabiah. Ngerti yang saya maksud saudara? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti dari sekian banyak peristiwa atau kisah orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu ada banyak di dalam Alkitab. Kata kepenuhan sendiri dalam bahasa Ibrani, teks dari Perjanjian Lama dipakai kata nuwak, yang artinya berbaring atau menempatkan diri. Sedangkan dalam bahasa Yunani, teks asli Perjanjian Baru dipakai kata pleto. Kata yang sama adalah plero, yang artinya menjadi penuh atau melengkapi. Kenapa saya sampaikan akan hal ini, saudara? Supaya saudara jangan berpikir kalau yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu seperti kepenuhan air atau benda cair yang di dalam satu wadah atau tempat. Sehingga pikiran saudara bisa penuh, bisa setengah, bisa seperempat, atau bisa tumpah keluar, meluber. Atau saudara berpikir Roh Kudus itu bisa dipotong-potong atau dibagi-bagi seperti benda padat. Bukan seperti itu. Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Jadi kalau dikatakan kepenuhan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus, itu pengertiannya adalah cara keberadaan atau cara bekerja Roh Kudus yang fleksibel dan dinamis. Maksudnya apa Pak itu? Maksudnya begini saudara, cara kerja Roh Kudus itu pada tiap-tiap orang percaya itu berbeda satu dengan yang lain, beda. Contohnya Pak, nah contohnya begini, pada waktu itu Musa itu kepenuhan Roh Kudus, tetapi 70 orang tua-tua Israel itu juga kepenuhan Roh Kudus, sama kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah, sama ya Roh Kudus dengan Roh Allah, yang terjadi dalam diri Musa dengan yang terjadi dalam diri tua-tua Israel itu berbeda. Yang ada dalam tua-tua Israel itu bersifat sementara, itu yang dicatat Alkitab. Artinya setelah sesaat kemudian tua-tua Israel itu tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus lagi. Saudara bisa baca di Bilangan 11 ayat 25 sampai 26. Itu maksudnya saudara. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kalau saudara pelajari akan banyak saudara temukan orang-orang yang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dari sekian banyak yang dicatat dalam Perjanjian Lama, itu bisa kita bedakan menjadi dua. Kepenuhan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bisa kita bedakan menjadi dua, saudara. Yaitu kepenuhan Roh Kudus secara temporal atau sementara. Dengan tanda-tanda fisik secara temporal juga. Tanda-tanda fisik ini istilah gampangnya yang saudara sering kenal adalah manifestasi fisik. Begitu saudara. Dan tanda-tanda ini atau manifestasi ini mudah dikenali. Sehingga kalau orang melihat bisa langsung menyimpulkan, oh ini pasti kepenuhan Roh Kudus, begitu. Contohnya Pak? Ya contohnya terjadi ketika Saul mengutus orang-orang untuk menjemput Daud dan Samuel. Diutus sampai ke Rama, sampai ke Nayot. Tetapi utusan-utusan Saul ini setelah sampai di tempat, mereka itu kepenuhan Roh
Kudus, kepenuhan Roh Allah, saudara. Taunya Pak? Nah, kita tadi bicara manifestasi, taunya dari tindakannya seperti seorang nabi. Kelihatan. Itu ada di 1 Samuel 19 ayat 20 sampai 24. Apalagi saudara, yang dicatat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Simson, saudara tentu kenal itu. Waktu dia berjalan sampai ke Timna, itu dia dihampiri singa. Apa yang terjadi? Bukan dibiarkan, tapi singa itu dilawan oleh Simson. Bahkan mulutnya dirobek-robek. Bukan dengan pedang, bukan. Tetapi dengan tangan kosong. Kok bisa Pak? Karena waktu itu Samson kepenuhan Roh Allah. Saudara bisa ngerti? Juga yang dialami Saul, saudara. Sepanjang siang dan semalam-malaman, Saul itu menari-nari. Kalau menari-nari umum saudara, tetapi ini dengan bugil, telanjang saudara. Enggak di kamar mandi, kalau di kamar mandi mending saudara. Di hadapan Samuel. Kenapa bisa begitu? Karena Saul kepenuhan Roh Allah waktu itu. Nah, tetapi ingat, kepenuhan Roh Allah secara temporal ini tidak menjamin orang yang mengalaminya menjadi orang-orang yang unggul atau berkualitas. Perhatikan kalimat saya, tidak menjamin. Artinya tidak menjamin itu bukan tidak bisa atau tidak mungkin. Tetapi tidak menjamin artinya tidak selalu menjadi orang yang unggul. Contohnya Pak, contohnya ya Saul sendiri. Saul pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi akhirnya saudara tahu bahwa Saul termasuk salah seorang yang ditolak oleh Tuhan. Amin saudara. Ngerti saudara? Halo? Saudara diem, ngerti atau enggak? Tahu ya saudara? Sekarang yang kedua, kepenuhan roh secara permanen, secara tetap saudara. Ini tidak disertai tanda-tanda secara fisik atau manifestasi secara fisik. Lalu tahunya gimana Pak kalau kepenuhan roh? Dari keunggulan dalam prestasi hidupnya. Orangnya jadi manusia-manusia unggul. Contohnya Pak, contohnya Musa. Musa kepenuhan roh. Musa menjadi orang yang unggul. Prestasinya dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Daniel, kepenuhan roh Allah. Dikatakan kepenuhan roh para dewa yang kudus. Di dalam Daniel 4 ayat yang ke-8, 9, dan 18. Saudara bisa baca. Saudara tahu bahwa Daniel dijadikan staf kerajaan. Tidak main-main saudara. 4 periode berturut-turut. Di mana rajanya berbeda-beda. Itu prestasi hidup saudara. Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat 38. Prestasinya apa? Dia bisa menjadi orang kepercayaan daripada Potifar. Dia bisa menjadi orang nomor 1 di Mesir. Berprestasi, saudara. Jelas? Amin, saudara. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, Pak. Nah, kalau dalam perjanjian baru juga bisa dibedakan jadi 2, saudara. Kepenuhan Roh Kudus sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Saudara kalau perhatikan di Alkitab banyak peristiwa orang mengalami kepenuhan Roh Kudus sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Misalnya siapa? Elisabet. Lukas 1 ayat 41. Lalu Sakaria. Itu di Lukas semua. Lukas 1 ayat 67. Lalu siapa? Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 15.
juga ada lagi Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 4 ayat yang pertama. Peristiwa itu semuanya terjadi sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu sesudah kenaikan Tuhan Yesus, khususnya yang dicatat di Kisah Para Rasul, saudara. Di mana para murid seperti kita tahu kepenuhan Roh Kudus, saudara. Di antaranya ada Stefanus sampai dia bisa memperoleh penglihatan, saudara. Dia melihat langit terbuka. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Paulus ketika didoakan oleh Ananias, Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Ada Barnabas juga, Kisah 11 ayat 24. Saya sebutkan ayatnya itu jangan sampai saudara mikir Pak Bambang ngarang nih gitu. Ntar saudara kan bisa cek ya di Alkitab saudara, yang saya katakan benar atau karangan saya. Amin saudara. Nah itu. Dan saudara, kalau saudara mau meneliti setiap kata dan kalimat yang berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus ini, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita bisa ambil satu kesimpulan tentang kepenuhan Roh Kudus atau Roh Allah. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kepenuhan roh atas seseorang itu tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dilepaskan dari kapasitas orang yang menerima atau yang mengalami. Artinya apa Pak? Artinya orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pasti orang yang pantas untuk itu. Kalau Daniel dan Yusuf mengalami kepenuhan roh bukan karena berpenampilan menarik, berpendidikan, kaya, atau menjadi pejabat kerajaan, bukan saudara. Tetapi karena memang kualitas hidupnya, mereka sejak muda sudah bergaul karib, perhatikan, bergaul karib dengan Allah. Bahkan mereka sangat menjaga kesucian hidup. Contohnya Daniel, sejak muda dia sudah dicatat Alkitab tidak menajiskan diri dengan pelabur raja. Menyucikan diri. Ya, Yusuf juga sama, sejak kecil Yusuf itu sudah hidup benar di hadapan Allah. Puncaknya sampai dia bisa terlepas dari godaan nyonya Potifar, saudara. Wah, ini pelajaran yang penting dan berharga sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang tidak mengerti akan kebenaran ini, saudara. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Tuhan akan mengizinkan, Tuhan akan memberikan seseorang kepenuhan roh itu hanya jika orang itu pantas. Bahasa gampangnya seperti itu. Dengan kata lain, kalau orang masih duniawi, hidupnya masih serupa dengan dunia, jangan berharap, bahkan tidak boleh mengharapkan kepenuhan Roh Kudus, karena Tuhan pasti tidak akan memberikan. Yang saya maksud tadi, banyak orang salah pemahaman, itu di sini saudara. Banyak orang berpikir kalau kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Allah itu menjadikan seseorang yang mengalaminya jadi berbeda, jadi berkualitas. Itu tidak sepenuhnya benar, saudara. Itu kebalik. Yang benar justru orang yang berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang berkualitas baru diberikan Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Dan oleh kepenuhan itu memang menjadi jauh berbeda, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Ini pengertian yang dalam dan harus dimengerti setiap orang percaya. Saudara tahu yang saya maksudkan? Amin saudara. Ngerti ya saudara? Yang kedua,
kepenuhan roh tadi di perjanjian lama saudara. Sekarang saya kasih contoh di perjanjian baru. Sama saudara. Saudara perhatikan para murid Yesus yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pada saat Pentakosta atau pada saat penuangan atau pencurahan Roh Kudus itu karena mereka memiliki kualitas hidup yang berbeda dari rata-rata saudara. Mereka orang yang memiliki kesucian hidup. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketaatan akan kehendak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, ketika sebelum naik ke surga Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Para murid-murid itu taat. Mereka tetap tinggal di loteng Yerusalem. Mereka berdoa sambil berpuasa. Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran. Hidupnya berbeda. Mereka mendapat ancaman dari penguasa, dari tekanan raja. Mereka ditolak oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, inilah yang pantas untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudara. Ngerti? Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus pasti bertalian dengan tugas Bapak. Pasti ada rencana Bapak di dalamnya, saudara. Misalnya nih, Daniel. Kenapa Daniel kepenuhan Roh Kudus? Karena Allah akan memakai Daniel sebagai saksinya. Saksi apa Pak? Saksi untuk membuktikan bahwa Allah yang benar waktu itu adalah Allahnya Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allah-Allah yang lain. Di mana bangsa-bangsa waktu itu menyebutnya sebagai dewa. Ada Asifera, Asitoret, Molok, Baal, Dagon. Bukan itu, tetapi Allah yang benar yang disaksikan Daniel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf terkait dengan rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Juga keluarga Kanaan, yaitu keluarga Yusuf. Bagaimana dengan umat perjanjian baru? Para murid pada peristiwa Pentakosta itu pun terkait dengan rencana Allah, saudara. Untuk apa? Menjadikan mereka saksi seperti dikatakan di Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan demikian, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Sama dengan Daniel. Para murid juga diminta untuk menjadi saksi. Kalau Daniel menjadi saksi, siapa Allah yang benar? Tetapi murid-murid Yesus menjadi saksi seperti apa Allah yang benar itu. Jadi kelanjutannya saudara. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Saya percaya pasti saudara juga ingin kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaannya apakah saudara juga mengetahui rencana Bapak dalam hidup saudara? Nah itu penting saudara. Kalau saudara enggak ngerti rencana Tuhan dalam hidupmu, saya kasih tahu saudara, meskipun ini enggak enak, saudara enggak mungkin kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu selalu diberikan terkait dengan rencana Allah dalam hidup seseorang. Dengan kata lain, orang yang tidak mengerti rencana Allah tidak mungkin mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Sedangkan Daniel, Yusuf, para murid mengetahui bahkan berusaha untuk menggenapinya. Lah ini loh yang dilengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara tahu? Halo, amin. Nah, tadi kita belajar bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ada kepenuhan Roh Kudus secara temporer atau sementara yang disertai tanda fisik, tetapi juga ada kepenuhan roh yang permanen. Kalau kita perhatikan yang dicatat di Kisah Para Rasul, saudara, pada waktu para murid kepenuhan Roh Kudus itu temporer. Karena disertai tanda-tanda, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa-bahasa lain, saudara. Nah, seiring dengan berjalannya waktu,
yang Tuhan kehendaki agar setiap orang percaya itu mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Kalau para murid waktu itu secara temporal, kenapa? Karena memang gereja itu baru lahir, saudara, dan membutuhkan tanda-tanda dan mujizat supaya orang percaya bahwa Yesus itu utusan Allah dan Mesias. Nah, tetapi saudara dan saya di mana hidup di zaman kekristenan sudah tumbuh, sudah berumur, bahkan tua, boleh dikatakan seperti itu. Saudara sudah kenal kok siapa Yesus. Jadi enggak perlu lagi tanda-tanda. Sejatinya tidak membutuhkan tanda-tanda atau mujizat lagi. Makanya yang dikehendaki Tuhan atas hidup saudara dan saya, kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Taunya dari mana, Pak? Nah, kita akan baca Efesus 5 ayat 15 sampai 19. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah, perhatikan, tetapi haruslah kamu penuh, saudara dan saya penuh dengan Roh. Ayat ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Tadi ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata Paulus begitu. Dan Paulus membandingkan dengan mabuk anggur. Janganlah kamu mabuk anggur. Hubungannya apa? Kok dikaitkan, saudara? Nah, yang namanya mabuk anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Artinya kalau seseorang mabuk anggur, maka hidupnya itu dikuasai oleh anggur, saudara. Sama halnya kalau penuh dengan Roh. Maksudnya hidup seseorang akan dikuasai oleh Roh sepenuhnya. Itulah yang dimaksud hidup dipimpin oleh Roh dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, saudara. Ngerti, saudara? Lah kenapa pertanyaannya kok kita diminta kepenuhan Roh Kudus secara permanen? Di ayat sebelumnya dikatakan supaya kita bisa mempergunakan waktu dengan baik dan mengerti kehendak Allah. Dan mengerti kehendak Allah. Perhatikan, saudara. Orang-orang yang hidup di akhir zaman, saudara dan saya harus mengerti kehendak Bapa. Katakan amin. Kenapa harus mengerti kehendak Bapa? Nah, ini terkait dengan rencana Allah. Sekali lagi kepenuhan Roh Kudus pasti terkait dengan rencana Allah. Rencana Allah atas dunia yang semakin jahat ini. Dunia yang semakin jahat ini akan dibinasakan, akan dijadikan danau api oleh Allah. Dan Allah tidak menghendaki setiap saudara dan saya, setiap orang percaya untuk binasa. Tak seorang pun, Allah enggak menginginkan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Allah menghendaki supaya saudara mengerti akan kehendaknya. Supaya saudara bisa memperhatikan hidup saudara dengan seksama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa ngerti itu yang saya maksudkan? Jadi karena kita harus akui bahwa dunia ini semakin tidak nyaman untuk dihuni dan semakin jahat. Banyak orang yang mengaku percaya atau beragama tetapi sesungguhnya tidak bertuhan. Ateis praktis, saudara.
Dan termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ngomongnya percaya kepada Yesus. Dan faktanya memang datang ke gereja, saudara. Tetapi dari kelakuannya tidak menunjukkan kalau itu orang menghormati Tuhan, saudara. Tidak menunjukkan kalau itu umat yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dunia yang jahat, saudara. Jangan sampai kita terjebak. Kalau kita sampai terjebak, kita dikuasai oleh dunia. Kita akan binasa, saudara. Lalu pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana Pak agar kita bisa kepenuhan roh secara permanen? Ini poin-poin yang paling penting. Saudara mau tahu enggak kira-kira bagaimana supaya bisa kepenuhan roh secara permanen? Amin. Pengen tahu? Angkat tangan yang pengen tahu. Saya duluan, saudara. Saya duluan pengen tahu. Caranya gimana? Satu, ya, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita pasti mengakui kok Tuhan itu layak dikasihi. Saudara kalau ada saat ini, pasti saudara merenungkan betapa Tuhan itu baik. Menolong saudara pada kehidupan yang sudah saudara lalui. Hingga boleh ada pada saat ini dalam keadaan baik. Kasihnya, kesetiaannya tidak diragukan lagi. Layak dikasihi. Yang jadi persoalan kita belum mengasihi saudara. Kenapa kok kita belum mengasihi padahal kita tahu. Karena yang namanya mengasihi Tuhan itu susah. Kan Tuhan itu tidak kelihatan saudara. Itulah sebabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Berusaha untuk memiliki hati yang mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan pasti selalu rindu untuk ketemu, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Kan begitu. Nah, saudara bisa periksa diri saudara sendiri, punya waktu untuk Tuhan enggak? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan enggak? Atau saudara lebih cenderung mengandalkan kekuatan dan pikiran saudara sendiri, mengandalkan orang-orang di sekitar saudara? Nah, syaratnya yang pertama ini. Yang kedua apa? Yang kedua harus berusaha memenuhi atau mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Logos, firman Tuhan itu harus memenuhi pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak ada firman, ada Roh Kudus percuma, saudara. Roh Kudus enggak bisa kerja. Karena firman itu istilahnya kalau penjual mesin cuci itu buku panduannya. Supaya penjual ini bisa menjelaskan ke pembeli bagaimana beroperasinya mesin cuci. Ada buku panduan. Demikian juga firman, kalau firman itu tidak ada, penjual atau Roh Kudus, gambaran saya tadi enggak bisa jelasin apa yang menjadi kehendak Bapak dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah yang jadi persoalan kebanyakan kita, kebanyakan orang Kristen itu enggak suka dengan firman, lebih suka gado-gado saudara. Amin saudara. Lebih suka nonton drakor saudara. Itu yang jadi persoalan. Padahal tanpa pikiran kita dibaharui dan diubahkan, ya kita enggak bisa mengerti kehendak Allah. Karena firman itu mencerminkan pikiran, perasaan, dan perkataan Allah. Itulah kenapa di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tidak perlu saya tanya, kalau saudara saat ini menyadari, aku kok kurang firman ya nanti sepulang dari tempat ini mulai merubah diri. Amin saudara. Yang ketiga, apa saudara? Berusaha hidup tidak bercela. Berusaha hidup tidak bercela saudara. Nah ini juga penting. Jadi yang namanya kekudusan itu sesuatu kemutlakan bagi hidup setiap orang percaya saudara. Ini sebagai pemicu saudara. Ini sebagai sarana agar Roh Kudus bisa memberikan pencerahan kepada kita atas firman yang kita kenal. Injil
yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan tidak akan ada fungsinya. Roh Kudus tidak akan bisa bekerja tanpa adanya kesucian hidup. Maksudnya gimana Pak? Gini saudara, kalau saudara tiap hari baca firman, terus saudara berkata, Pak saya baca firman kok enggak pernah mudeng toh Pak? Ada yang begitu? Halo? Ada enggak? Saya kok enggak mudeng toh Pak? Jawabnya sederhana, karena saudara tidak dicerai oleh Roh Kudus. Lah saya sudah berdoa tuh Pak, sebelum baca firman minta supaya Roh Kudus tolong dan mencerai. Kok enggak dapat ya? Ya enggak dapat. Wong saudara hidupnya masih bercacat kok. Saudara belum berjuang untuk hidup dalam kekudusan kok. Dan saudara jangan berpikir kalau hidup kudus itu saudara pasti melakukan hidup yang tidak kudus itu pasti saudara melakukan sesuatu yang bejat. Oh bukan saudara. Bisa jadi saudara itu masih mempunyai banyak keinginan-keinginan. Itu juga bukan hidup yang kudus. Keinginan, ambisi, hasrat, wah masih banyak. Sudah tua saja, umurnya sudah di atas 60, hampir 70, masih mikir bagaimana nanti bisa punya beberapa gedung bertingkat misalnya begitu. Waduh saudara, keinginannya masih banyak saudara. Walah itu baca Alkitab tiap hari ya enggak mudeng-mudeng itu saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bisa mencerahkan, masih banyak keinginan. Gampangnya duniawinya masih kuat saudara. Mudeng yang saya maksudkan? Tahu? Jadi kalau saudara duniawinya masih kuat, baca Alkitab enggak mungkin mudeng saudara. Tapi kalau saudara mulai berjuang untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, seiring berjalannya waktu saudara pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus secara permanen saudara. Sayang sekali orang-orang tertentu lebih suka kepenuhan Roh Kudus secara temporal dengan tanda-tanda. Oh bisa bahasa lain, bisa bahasa roh, bisa bernubuat. Apa enggak boleh Pak? Oh boleh, boleh. Tetapi tadi saya katakan tidak menjamin menjadi manusia unggul saudara. Saul akhirnya ditolak Tuhan juga. Selain itu apa? Berpotensi untuk dipalsukan saudara. Nah ini yang bahaya. Dipalsukan oleh siapa? Oleh diri sendiri atau oleh kuasa-kuasa jahat. Jadi hati-hati saudara, kalau saudara mendengar pembicara atau mungkin seseorang yang mengatakan, saya mendengar suara Roh Kudus ini, Tuhan berbicara kepada saya di antara saudara ada yang sakit lambung ini, coba angkat tangan saudara. Itu berpotensi dipalsukan. Bukan saya tidak percaya nubuat, tetapi itu bisa dibuat-buat saudara. Dan itu bisa berasal dari kuasa jahat, maka saudara harus hati-hati. Dan biasanya yang diucapkan kebanyakan itu hal-hal yang umum saudara. Namanya sakit lambung di antara sekian pasti juga ada. Jangan gampang dibodohin saudara. Jangan gampang perasaan saudara itu dieksploitasi, dimainkan istilahnya. Untuk bagi oknum-oknum tertentu. Saya tidak bermaksud menyerang hamba Tuhan atau tidak, bukan, saya enggak bermaksud sama sekali, tetapi ini kebenaran. Kalau saudara mau percaya yang saya katakan ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara, saya tetap mengasihi saudara, tapi tugas saya selesai, saya sudah memberitakan apa yang benar. Menurut saudara itu tidak benar, ya monggo, enggak masalah, tapi di hadapan Tuhan saya sudah benar. Sekarang jadi jelas apa yang dimaksud dengan apa? Kepenuhan Roh Kudus. Sehingga saudara kalau mendengar pengajaran tentang hal ini saudara bisa membedakan. Tapi enggak usah diutarakan, di batin aja. Wah ini ternyata enggak sesuai dengan Alkitab ini. Saudara ngerti, saudara lebih pinter. Amin saudara. Nah oleh sebab itu yang penting, yang harus diperjuangkan sekarang saudara tahu. Untuk apa? Memiliki kepenuhan Roh Kudus secara permanen, ya kan? Dan itu kuncinya apa? Firman Tuhan, bukan tumpang tangan. Amin saudara. Firman Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pun harus firman Tuhan yang murni, yang bisa mendewasakan kerohanian saudara. Jangan yang menyukakan telinga saudara.
Amin saudara. Nah itu yang harus saudara kerjakan. Percayalah, seiring bertumbuhnya kerohanian saudara, saudara akan merasakan damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang melampaui akal itu. Lebih dari apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan pemain musik, pemuji bisa maju ke depan, membantu saya. Kita akan pujikan satu pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhi aku Tuhan. Yuk. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin, amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Musik mengalun lembut. Saudara, firman Tuhan sudah diberitakan. Sekarang pilihan ada di dalam diri saudara. Apakah saudara akan berjuang untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen atau tidak? Tetapi yang menjadi masalah itu menjadi satu kemutlakan atau keharusan. Karena kalau tidak demikian, saudara akan binasa, akan terpisah dari Allah selama-lamanya dan menjadi sampah kekal. Oleh sebab itu melalui kebenaran pagi ini,
kiranya bisa memotivasi kita. Melalui pujian ini bisa mendorong kita untuk senantiasa rindu untuk memperbarui dan mengubah pikiran kita. Kita isi dengan firman Tuhan. Banyak sarana sudah disediakan saudara. Seperti saya katakan, untuk bisa melakukan firman itu harus melukai hati saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara memang ingin untuk berubah, saudara harus ulang pengajaran ini. Saudara bisa putar ulang di YouTube channel GBIS Alpha Omega sampai saudara betul-betul mengerti. Setiap hari saudara bisa ikuti pengajaran dari saya, seri pengajaran. Saudara bisa melalui yang ada di grup AO atau di YouTube. Saudara bisa belajar terus diulang-ulang sampai melukai hatimu dan engkau berubah. Percayalah, saya tidak mengajarkan kepada saudara yang tidak baik. Hidup saudara akan diubahkan dan tandanya apa? Saudara akan semakin sempurna seperti Bapa, semakin serupa dengan Yesus. Mengerti apa yang selalu Allah kehendaki dalam hidup saudara. Senantiasa memiliki ketepatan antara pikiran dan perasaan saudara dengan pikiran dan perasaan Allah. Ayo saudara, kita berubah bersama-sama. Kita pujikan sekali lagi, saya ajak saudara bangkit berdiri. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan. Dengan hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Tuhan, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang
Jamah hidupku Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur serta sukacita oleh karena kebenaran yang boleh kami dengar. Kami bertekad, kami mau mengasihi Engkau, kami mau mengisi pikiran kami dengan firman-Mu, dan kami bertekad untuk hidup dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ketika kami mau, kami percaya Roh Kudus Engkau sanggup bekerja, memampukan setiap kami. Terima kasih, memberkati setiap jemaat yang hadir, mendengarkan firman-Mu, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulannya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan percaya katakan sama-sama, amin.